Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Fadilah, NPM 2541169. Saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar dalam matematika bisnis. Keseimbangan pasar dalam matematika bisnis sebuah analisis komprehensif mempelajari interaksi fundamental antara permintaan dan penawaran untuk memahami dinamika, harga, dan kuantitas dalam ekonomi. Kemudian pendahuluan mengapa keseimbangan pasar itu penting. Yang pertama, stabilitas harga. Keseimbangan pasar equilibrium adalah titik di mana kekuatan pasar bertemu menghasilkan harga yang stabil. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis memberikan wawasan penting bagi perusahaan untuk menetapkan strategi produksi dan harga yang optimal. Yang ketiga, alokasi sumber daya membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, memastikan barang diproduksi sesuai kebutuhan konsumen. Dan konsep dasar permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar dicapai ketika kuantitas barang yang diminta konsumen sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan produsen. Pertama, permintaan demand. Hubungan terbalik antara harga P dan kuantitas yang diminta QD, semakin rendah harga semakin banyak permintaan. Yang kedua, penawaran supply, hubungan positif antara harga P dan kuantitas yang ditawarkan QS, semakin tinggi harga semakin banyak penawaran. Nah, sebelumnya kita sudah bahas konsep dasar penawaran dan permintaan, dan kita sekarang masuki materi fungsi, permintaan, penjelasan, dan contoh persamaan matematis. QD sama dengan A kurang BP, di mana QD sama dengan kuantitas diminta P sama dengan harga A, kuantitas permintaan saat harga 0, B sama dengan gradien. Hukum permintaan: ketika harga suatu barang naik, permintaan konsumen akan turun. Contoh, jika fungsi permintaan adalah QD sama dengan 100 kurang 5P. Contoh yang pertama, saat P sama dengan 10, QD sama dengan 10 kurang 5 dalam kurung 10 sama dengan 50 unit. Saat P sama dengan 15, QD sama dengan 100 kurang 5 dalam kurung 15 sama dengan 25 unit. Kemudian ada fungsi penawaran, penjelasan, dan contoh. Persamaan matematis, Q8 sama dengan min C tambah DP. Di mana QS sama dengan kuantitas ditawarkan, P sama dengan harga, min C sama dengan kuantitas penawaran saat harga 0. Dalam kurung biasanya negatif. D sama dengan gradien, dalam kurung selalu positif. Hukum penawaran: ketika harga suatu barang naik, produsen akan menawarkan kuantitas yang lebih banyak. Contoh, jika fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 20 plus 3P. Yang pertama, saat P sama dengan 10, QS sama dengan min 20 plus 3 sama dengan 10 unit. Yang kedua, saat P sama dengan 20, QS sama dengan min 20 plus 3 dalam kurung 20 sama dengan 40 unit. Selanjutnya, menemukan titik keseimbangan grafik dan perhitungan. Titik keseimbangan pasar equilibrium point E adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana QD sama dengan QS. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik inti equilibrium P strip E dan Q strip E. Yang pertama, setara persamaan semakan fungsi permintaan QD dengan fungsi penawaran QS. Yang kedua, selesaikan P, hitung nilai harga P pada titik keseimbangan PE. Yang ketiga, hitung Q, substitusikan nilai PE ke salah satu fungsi untuk mendapatkan kuantitas keseimbangan QE. Dan kita masuk contoh kasus analisis keseimbangan pasar sederhana, kasus produk X. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 20 kurang 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan 4 tambah 2P. Perhitungan keseimbangan QD sama dengan QS, 20 kurang 2P sama dengan 4 tambah 2P. 16 sama dengan 4P. PE sama dengan 4 dalam kurung harga keseimbangan. Substitusi P sama dengan 4 ke QD. QE sama dengan 20 kurang 2 dalam kurung 4 sama dengan 12. Titik keseimbangan E adalah QE sama dengan 12, P sama dengan 4. Selanjutnya, pergeseran keseimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Keseimbangan dapat bergeser karena perubahan faktor non-harga. Perubahan ini akan menggeser seluruh kurva permintaan atau penawaran. Yang pertama, pendapatan konsumen. Peningkatan pendapat akan meningkatkan permintaan, kurva D bergeser ke kanan. Yang kedua, biaya input. Kenaikan biaya bahan baku akan mengurangi penawaran, kurva 5 bergeser ke kiri. Ketiga, teknologi produksi. Peningkatan teknologi akan meningkatkan penawaran, kurva 5 bergeser ke kanan. Yang kelima, selera konsumen. Perubahan tren atau selera dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Selanjutnya, aplikasi keseimbangan pasar dalam strategi bisnis. Yang pertama, penetapan harga optimum. Menggunakan model keseimbangan untuk memprediksi harga di mana penjualan dimaksimalkan tanpa menciptakan surplus atau kekurangan. Yang kedua, perencanaan produksi. Menghitung kuantitas keseimbangan QS sebagai target produksi untuk menghindari penumpukan inventaris, surplus, atau kehilangan peluang shortage. Yang ketiga, analisis dampak kebijakan. Memodelkan efek perubahan pajak, subsidi, atau regulasi pada kurva, penawaran atau permintaan dan titik keseimbangan baru. Kesimpulan dan tanya jawab. Keseimbangan pasar adalah jantung matematika bisnis. Pemahaman yang solid mengenai fungsi permintaan dan penawaran serta kemampuan menghitung titik perpotongan adalah kunci untuk membuat keputusan harga dan produksi yang cerdas dan matematis. Titik di mana QD sama dengan QS adalah harga yang membersihkan pasar atau memuaskan pembeli dan penjual secara efisien. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.